Pernahkah kamu berpikir bagaimana bisa tampil terbaik di depan orang-orang yang spesial di matamu? Jika pernah, mari bersama-sama kita belajar pengembangan diri melalui video ini, agar bisa meluluhkan hati orang yang tepat untuk kita. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa cara mencuri hati tanpa terlihat murahan. Mari simak video ini sampai selesai. Mencuri hati seseorang bukan soal trik receh murahan atau drama berlebihan yang terlihat lebay. Di era media sosial dan pesan instan, remaja kini menghadapi tantangan berbeda, yakni bagaimana tampil elegan, tetapi tetap terasa berarti. Kamu tidak perlu jadi pahlawan berlebihan atau mempermainkan hati, tapi cukup tampil sebagai versi terbaik dari dirimu sendiri, dan itu sudah cukup memikat. Perhatian yang tulus tidak harus ramai atau mencolok. Psikologi hubungan modern menunjukkan, ketertarikan yang sehat lahir dari sinyal nonverbal yang halus, seperti sabar mendengar, mata yang hangat, dan tegas namun rendah hati. Bukan soal siapa yang paling belak-belakan, tetapi siapa yang mampu menjadi magnet tanpa hiruk-pikuk. Remaja zaman sekarang sering terjebak pola, ghosting, dan clingy chat. Semua itu bisa terasa murahan kalau dijalankan tanpa kesadaran dan tujuan. Padahal, kamu bisa mencuri hati dia seperti seorang maestro, yakni pelan, elegan, dan konsisten. Tanpa drama, tapi meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Kamu pasti berpikir, bagaimana caranya? Bagaimana menciptakan daya tarik yang alami dengan strategi yang simpel dan elegan? Ingat sekali lagi, mengundang perhatian seseorang tidak harus lewat trik murahan atau bersikap berlebihan. Justru, dengan pendekatan psikologis yang cermat, kamu bisa mencuri hati orang lain secara elegan, tanpa kehilangan wibawa. Berikut 6 strategi berbasis ilmu psikologi yang bisa kamu terapkan dengan gaya serius, manusiawi, dan mudah dipahami. Yang pertama, jadilah pendengar yang tulus, bukan pengamat yang sibuk menilai. Seseorang lebih cenderung tertarik pada mereka yang membuat seseorang tersebut merasa didengar, bukan dihakimi di depan umum. Dalam psikologi, ini disebut active listening, yakni mendengarkan dengan perhatian penuh, memberi tanggapan empatik, dan tidak memotong pembicaraan. Ketika seseorang bercerita, jangan langsung menyela dengan pendapatmu. Biarkan dia merasa bahwa dirinya penting, bahwa suaranya sangat berarti. Contohnya, ketika seseorang bercerita tentang masalah hidupnya, jangan langsung menyodorkan solusi. Tapi cukup katakan saja ucapan prihatin, lalu diakhiri dengan memujinya karena kehebatannya melalui semua masalah itu. Itu pasti lebih menyembuhkan dia, daripada sejuta nasihat tapi tak menghargai perasaannya. Terkadang, perhatian yang sederhana bisa lebih menyentuh dari 1000 pujian. Karena hati yang tulus tak perlu pamer, hanya cukup hadir dan peduli. Yang kedua, tampilkan daya tarik lewat sikap, bukan gimmick yang dipaksakan. Menurut psikologi, salah satu daya tarik utama dalam membangun koneksi adalah authenticity atau keaslian. Banyak orang berpura-pura menjadi versi terbaik yang sebenarnya tidak mereka miliki dan kuasai, atau hanya demi disukai saja. Padahal, keaslian atau authenticity jauh lebih memikat dibanding kesempurnaan yang dibuat-buat. Misalnya, kamu tidak perlu memaksakan tertawa berlebihan saat tidak lucu, atau memalsukan minat yang sebenarnya tidak kamu sukai. Biarkan sikap sopan, empati, dan integritas berbicara lebih banyak daripada gaya hidup berpura-pura. Ingatlah, menjadi diri sendiri mungkin tidak membuat semua orang suka padamu, tapi akan membuat orang yang tepat menghargaimu dengan sepenuh hati. Yang ketiga, bangun percaya diri tanpa merendahkan diri sendiri. Percaya diri bukan berarti sok tahu atau merasa paling hebat di antara orang-orang. Dalam ilmu psikologi, self-assurance dibangun lewat kesadaran akan kelebihan dan kekurangan diri sendiri, lalu berdamai dengan itu. Orang yang nyaman dengan dirinya akan memancarkan aura positif tanpa harus mengejar validasi dari luar dirinya. Contohnya, alih-alih berkata, "Aku tahu aku nggak terlalu menarik, tapi aku pasti berubah," lebih baik katakan, "Aku mungkin bukan tipe semua orang, tapi aku bangga dengan siapa diriku sekarang." Ingatlah, kamu tak perlu menjadi segalanya bagi semua orang. Cukup jadi seseorang yang utuh,
maka kamu akan sangat bermakna bagi orang yang tepat. Yang keempat, berikan perhatian secukupnya, bukan pemujaan berlebihan. Dalam pendekatan psikologi seperti attachment theory, seseorang yang terlalu menggantungkan emosi dan perhatian pada satu sosok bisa berujung pada ketergantungan emosional. Terlalu sering menghubungi, mengetahui kabarnya, atau terus-menerus memuji, bisa terasa mencekik atau tidak menyenangkan. Mulai sekarang cobalah untuk memberi ruang dan mengirim pesan sewajarnya saja. Tunjukkan perhatian yang sewajarnya, tanpa membuatnya merasa dia adalah pusat duniamu. Itu pasti membuatmu terlihat dewasa dan punya kehidupan sendiri yang menarik. Ingatlah, jika kamu ingin dihargai, jangan menaruh seluruh duniamu pada satu orang, karena yang layak dicintai adalah mereka yang tetap utuh saat mencintai. Yang kelima, tunjukkan nilai lewat tindakan, bukan janji atau drama. Dalam psikologi kepribadian, tindakan konsisten lebih membekas dalam pikiran dan perasaan seseorang dibanding ucapan-ucapan manis. Jangan sibuk membuat janji manis atau drama agar mendapat perhatian. Sebaliknya, hadir dengan kehadiran nyata, sikap sopan, dan perlakuan yang hormat. Contohnya, daripada mengatakan, "Aku akan selalu hadir untuk kamu," lebih baik buktikan dengan hal-hal kecil seperti mendengarkan saat ia butuh, atau mengingat hal-hal penting yang ia pernah katakan. Ingatlah, hati yang tulus tidak banyak bicara, namun ia hadir dalam diam, yang kemudian membekas dalam ingatan. Yang keenam, jaga batasan karena daya tarik juga tumbuh dari sikap bijak. Ketika kamu tidak selalu tersedia untuknya, yakinlah kalau kamu akan terlihat lebih menarik di matanya. Ini bukan soal tarik ulur murahan, tapi soal menunjukkan bahwa kamu menghargai batasan dan tahu kapan harus hadir, kapan harus mundur. Ini bukan sebuah penolakan, tapi ini adalah bentuk kedewasaan dirimu. Dalam psikologi, ini bagian dari emotional intelligence, yakni kemampuan mengatur respons emosional dan memahami situasi sosial dengan baik. Misalnya, saat seseorang mulai menjaga jarak darimu, jangan langsung mengejar atau mengemis perhatian, tapi cobalah menahan diri. Fokuslah pada kehidupanmu, dan biarkan waktu memberi jawabannya. Terkadang, cinta sejati datang bukan karena kita mengejar terus-menerus, tapi karena kita tahu kapan harus berhenti dan memperbaiki diri. Perlu diingat, mencuri hati bukan tentang menjadi yang paling tampan, paling kaya, atau paling lucu. Tapi tentang bagaimana kamu membuat orang lain merasakan getaran hati saat bersamamu. Jangan kejar cinta sampai kehilangan dirimu sendiri. Lebih baik menjadi versi terbaik dari dirimu, dan biarkan cinta yang menemukanmu dalam damai. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.